Halo guys. Balik lagi sama aku Sesa. Kali ini aku mau bagiin tentang materi dari serendipity. Mungkin anak sains udah pada tahu nih serendipity itu apa. Serendipity adalah penemuan-penemuan di bidang sains yang tidak disengaja. Nah, buat kalian yang males buat baca, jadi kalian tinggal dengerin deh tentang serendipity ini. Di bagian pertama, aku bakalan bawain tentang Archimedes, penari telanjang pertama. Oke, kita mulai aja. Archimedes, sang ilmuwan matematika, tinggal di Sirakus pada abad ketiga sebelum Masehi. Dia dikenal karena berbagai sumbangannya, misal penemuan pengungkit, yaitu skrup Archimedes, yang sekarang masih dipakai di Mesir untuk menaikkan air sungai Nil untuk irigasi, dan hukum hidrostatik, yang kadang disebut prinsip Archimedes. Tokoh inilah yang dalam keadaan telanjang keluar dari pemandian umum dan lari di sepanjang jalan-jalan di kota Sirakus sambil berseru Eureka, Eureka, yang artinya aku dapatkan. Apa yang didapat Archimedes? Apa yang membuatnya begitu kegirangan sehingga ia lupa berpakaian sebelum lari pulang? Untuk menjawab pertanyaan ini, kita perlu mempelajari apa yang sedang dipikirkannya ketika dia melangkahkan kaki masuk ke bak mandi hari itu. Hiero, sang raja di Sirakus dan seorang teman dekat atau bahkan masih kerabat Archimedes, telah menyuruh seorang tukang emas untuk membuatkan sebuah mahkota untuknya yang terbuat dari emas murni. Setelah menerima mahkota pesanannya itu, sang raja meragukan apakah si tukang emas sudah menggunakan semua emas untuk membuat mahkota itu. Mungkinkah si tukang emas telah menggantinya dengan logam yang nilainya lebih rendah, perak atau tembaga, dan menyimpan sisa emas yang tidak dipakainya? Pada zaman itu, sudah dikenal bagaimana cara mencampur emas dengan perak dan tembaga. Campuran ini tetap mempertahankan warna emas yang sifatnya dominan. Bahkan meskipun jumlah logam jenis lain yang dicampurkan cukup dominan, emas murni disebut emas 24 karat. Logam campuran dengan emas 14 karat merupakan campuran dengan komposisi emas 58% dan logam lain 48%. Komposisi ini sangat lazim dipakai untuk perhiasan, dan wujudnya hampir persis sama dengan emas murni. Raja Hiero memanggil Archimedes, sahabatnya, dan memberi sang pakar matematika ini pekerjaan untuk menyelidiki apakah mahkota barunya itu merupakan emas murni dan emas yang digunakan untuk membuatnya adalah sejumlah yang telah diberikannya kepada si tukang emas yang membuatnya. Analisis kimia pada abad ketiga sebelum Masehi belum secanggih matematika. Sementara Archimedes sendiri sebenarnya adalah seorang pakar matematika dan insinyur. Sebelum ini, Archimedes telah banyak berkutat dengan rumus-rumus matematika tentang volume benda-benda pada umumnya, seperti benda-benda berbentuk bulat, bola, dan silinder. Archimedes menyadari jika dia bisa menentukan volume emas pada mahkota Raja Hiero, dia akan mengetahui apakah mahkota itu terbuat dari emas murni, ataukah merupakan campuran dengan logam-logam lain. Ketika dilihatnya air melimpah keluar dari bak mandi saat ia melangkahkan kaki ke dalamnya, Archimedes menyadari bahwa volume limpahan air itu sama dengan jumlah keseluruhan dari badannya sendiri yang dia masukkan ke dalam air. Maka saat itu diketahuinya cara menghitung volume suatu benda padat yang bentuknya tak beraturan.
entah itu berupa kakinya sendiri ataupun berupa sebuah mahkota. Jadi, jika mahkota sang raja dimasukkan ke dalam sebuah wadah berisi air, maka dia akan dapat mengukur volume air yang meluap. Jumlah luapan air ini persis sama dengan volume mahkota. Anggap saja Raja Hiero telah memberikan sebongkah emas murni berbentuk kubus yang beratnya 5 pon. Sisi-sisi kubus semacam ini ukurannya adalah 4,9 cm. 1 cm sama dengan 0,390 inci. Dan volume kubus adalah 118 cm kubik. Jika si tukang emas membuat mahkota itu dengan seluruh emas yang diterimanya tanpa unsur logam lain, maka mahkota itu haruslah 5 pon beratnya dan volumenya akan sama dengan kubus emas sebagai bahannya, yakni 118 cm kubik. Meskipun bentuknya sudah lain, jika si tukang emas membuat mahkota itu hanya dengan setengah dari jumlah emas yang diterimanya dan menggantinya dengan logam lain dengan berat yang sama dengan bahan emasnya, misal seberat 2,5 pon, maka berat mahkota berbahan logam campuran ini adalah tetap sama 5 pon, namun volumenya akan berbeda. Jika seseorang bisa mengukur volume mahkota itu, pastilah kurang dari 118 cm kubik. Karena berat jenis logam perak hanya sekitar setengah dari berat jenis emas. Berat jenis adalah suatu ukuran berat persatuan volume dari suatu zat. Emas memiliki berat jenis yang lebih besar daripada logam umum lainnya, yaitu 19,3 gram per cm kubik. Berat jenis perak adalah 10,5 gram per cm kubik. Sebuah mahkota berbobot 5 pon jika terbuat dari 50% emas dan 50% perak akan memiliki volume sebanyak 167 cm kubik. Sejak Archimedes mengalami penemuan tak disengajanya di pemandian umum ini, maka mudahlah mengukur volume mahkota barunya Raja Hiero dengan menempatkannya ke dalam air dan menghitung volume air yang ditumpahkannya. Ketika sang raja mengetahui bahwa volume mahkotanya lebih besar dari yang seharusnya jika mahkota itu terbuat dari emas murni, maka si tukang emas yang tak jujur itu harus menerima pengadilan dan dalam bentuk eksekusi. Apa yang merupakan suatu ketidaksengajaan atau serendipity yang menguntungkan bagi Archimedes, rupanya tidak sedemikian menguntungkan bagi si tukang emas. Jadi, penemuan yang bersifat serendipity seperti ini, yang merupakan suatu cara untuk mengukur volume dari suatu objek padat apapun, adalah penyebab sukacita Archimedes yang melompat lari keluar dari bak mandi tanpa menyadari bahwa pakaiannya masih tertinggal. Jadi itu tuh cerita tentang Archimedes, penari telanjang pertama. Oke, buat materi berikutnya tetap stay tune di channel aku ya. Bye bye. Thank you udah dengerin.